Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan tentang akuntansi transaksi mudharabah. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Rahma Syafira, yang kedua ada Rida Fajrina, dan ada Faiz Julian. Pengertian mudharabah. Menurut bahasa, mudharabah berasal dari kata ad-darbu fil ardi, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka menjalankan suatu usaha atau berdagang. Sedangkan secara definisi, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama atau pemilik dana atau sohibul mal menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua atau pengelola dana atau mudorib bertindak sebagai pelaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana mudorib. Dasar hukum mudharabah. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dijelaskan juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib yang artinya, 3 perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang ditangguhkan, melakukan kirot atau memberi modal kepada orang lain, dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjualbelikan. Selanjutnya, rukun mudharabah. Akad mudharabah terdiri dari 5 rukun, yaitu 1. Orang yang berakad, yang mana terdiri dari pemilik modal atau sohibul mal. Lalu ada pelaksana atau pengelola atau mudorib. Yang kedua ada modal atau mal. Yang ketiga kerja atau usaha atau dorabah. Yang keempat keuntungan atau rib. Dan yang kelima sigot atau ijab qabul. Syarat-syarat mudharabah. 1. Untuk orang yang berakad, syaratnya terdiri dari A. Pelaku harus cakap hukum dan balik. B. Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non-muslim. C. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi ia boleh mengawasi. Untuk modal, syaratnya terdiri dari A. Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya, harus jelas jumlah dan jenisnya. B. Modal harus tunai atau tidak hutang. C. Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya, sehingga dapat dibedakan dari keuntungan. D. Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal mudharabah, dan apabila terjadi, maka dianggap pelanggaran, kecuali atas seizin dana. E. Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, dan apabila terjadi, maka dianggap terjadi pelanggaran, kecuali atas seizin pemilik dana. F. Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah. Kerja atau usaha, syaratnya terdiri dari A. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, manajemen skill, dan lain-lain. B. Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. C. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah. D. Pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. E. Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah. Yang keempat, nisbah keuntungan. A. Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan
imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak. Inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. B. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Dan C. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba. Lalu yang kelima ada sigot, adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Karakteristik mudharabah. Yang pertama ada penghimpun dana atau LKS sebagai pengelola. Salah satu prinsip yang dilaksanakan dalam LKS pada transaksi penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip mudharabah. Sedangkan dalam perbankan syariah prinsip ini diimplementasikan pada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Lalu yang kedua, penyaluran dana atau LKS sebagai pemilik dana. Prinsip bagi hasil merupakan salah satu pola penyaluran dana dari lembaga keuangan syariah, di mana dalam pola bagi hasil tersebut dapat dilakukan dengan prinsip mudharabah atau musyarakah. Maka dalam hal ini lembaga keuangan syariah menyalurkan dana dengan prinsip mudharabah. Namun dalam perbankan syariah, prinsip ini diaplikasikan dalam investasi atau pembiayaan mudharabah. Jenis akad mudharabah. Jenis akad mudharabah terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama ada mudharabah muqayyadah, yaitu pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, objek investasi atau sektor usaha. Apabila pengelola dana bertindak melewati batasan yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan. Dalam praktiknya, mudharabah muqayyadah terdiri atas 2 jenis, yaitu mudharabah muqayyadah executing dan mudharabah muqayyadah channeling. Lalu yang kedua ada mudharabah mutlaqah, adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas kepada mudharib untuk menggunakan dana yang diinvestasikan. Dalam lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah, kontrak mudharabah mutlaqah digunakan untuk tabungan maupun pembiayaan. Namun, pada tabungan mudharabah, penabung berperan sebagai pemilik dana, sedang bank sebagai pengelola yang mengkontribusikan keahliannya dalam mengelola dana penabung. Sedangkan pada investasi mudharabah, bank berperan sebagai pemilik pada investasi mudharabah tersebut dan yang menginvestasikan dana yang ada padanya kepada pihak lain yang memerlukan dana untuk keperluan usahanya. Mudharabah mutlaqah biasa juga disebut dengan mudharabah mutlak atau mudharabah tidak terikat. Dan yang ketiga ada mudharabah mustarakah, adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan 100% modal dari pemilik dana. Setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola ikut menambahkan modalnya dalam usaha tersebut. Kemudian akadnya disebut mudharabah mustarakah, yaitu perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah. Akun transaksi mudharabah sesuai dengan aturan PSAK nomor 105. Yang pertama, akun pada akuntansi pemilik dana atau sahibul mal. Akun pada akuntansi pemilik dana terdiri dari 2 bagian, yaitu akun laporan posisi keuangan dan akun laporan laba rugi. Adapun bagian dari akun laporan posisi keuangan terdiri dari 1. Investasi mudharabah. Rekening ini digunakan untuk mencatat modal mudharabah yang telah diberikan oleh pemilik dana kepada pengelola, baik modal yang diberikan dalam bentuk uang tunai maupun aset non-kas.
Rekening ini dikredit pada saat penerimaan kembali modal mudharabah dari pengelola dana. 2. Piutang pendapatan bagi hasil. Rekening ini digunakan untuk mencatat bagi hasil yang telah dihitung oleh nasabah, namun belum diberikan kepada bank syariah sebagai pemilik dana. Rekening ini didebit pada saat dilakukan pengakuan pendapatan dan dikredit pada saat penerimaan atau pembayaran bagi hasil diterima dari pengelola dana. 3. Cadangan penyisihan kerugian investasi. Rekening ini digunakan untuk mencatat pembentukan penyisihan atau cadangan kerugian atas investasi mudharabah. Rekening ini dikredit pada saat pengakuan untuk membentuk penyisihan kerugian atas investasi mudharabah dan didebit pada saat dilakukan pencatatan untuk penghapusan investasi mudharabah. 4. Keuntungan mudharabah tangguhan. Rekening ini digunakan untuk mencatat selisih lebih dari nilai wajar atas nilai tercatat dari aset non-kas yang diserahkan. Rekening ini dikredit pada saat pembentukan keuntungan mudharabah tangguhan dan didebit pada saat dilakukan amortisasi keuntungan tangguhan menjadi keuntungan yang dapat direalisasi. Adapun bagian-bagian dari akun laporan laba rugi. 1. Pendapatan bagi hasil mudharabah. Rekening ini digunakan untuk mencatat pendapatan bagi hasil mudharabah, baik yang diterima secara tunai maupun akrual. Rekening pendapatan bagi hasil dikredit pada saat penerimaan dan pengakuan pendapatan bagi hasil menjadi hak pemilik dana. Rekening ini didebit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan. 2. Kerugian investasi mudharabah. Rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian yang timbul dari investasi mudharabah yang disebabkan karena kehilangan, kerusakan, penurunan nilai sebelum dimulai usaha, dan bukan kelalaian atau kesalahan pengelola atau mudharib. Rekening ini didebit pada saat timbul kerugian dari investasi mudharabah dan dikredit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan. 3. Keuntungan atau penyerahan aset mudharabah. Rekening ini untuk mencatat keuntungan mudharabah atas penyerahan modal aset non-kas sebesar amortisasi keuntungan tangguhan dan dikredit pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir periode laporan keuangan. Yang kedua, ada akun pada akuntansi pengelola dana atau mudharib. Adapun pada bagian laporan posisi keuangannya terdiri dari 1. Dana sirka temporer. Akun ini dipergunakan untuk membukukan penghimpunan dana atau sumber dana yang mempergunakan prinsip mudharabah. Akun ini disajikan secara terpisah dari kewajiban dan modal dan dikredit pada saat pembayaran kembali modal kepada investor. 2. Bagi hasil diumumkan belum dibagi atau kewajiban bagi hasil. Akun ini berisikan hak pihak ketiga atas bagi hasil dana sirka temporer yang sudah diumumkan dan belum dibagikan kepada pemilik dana. Kemudian, pada akun laporan laba ruginya terdiri dari hak pihak ketiga atas bagi hasil. Akun ini dipergunakan untuk membukukan bagian hasil usaha yang menjadi milik investor atau pemilik modal yang mempergunakan prinsip mudharabah. Akun ini tidak dikategorikan sebagai pendapatan dan tidak dikategorikan sebagai beban. Proses transaksi mudharabah. Yang pertama, alur transaksi pada dunia usaha. Pada alur ini dapat dipahami bahwa sahibul mal berhubungan secara langsung dengan mudharib dan tidak terdapat lembaga keuangan. Ini merupakan alur transaksi yang sederhana yang terdapat di kitab-kitab Islam, dan transaksi inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat serta umatnya. Yang kedua, alur transaksi pada lembaga keuangan syariah. Di dalam alur transaksi ini, sumber dana yang diterima bank berasal dari sahibul mal. Dana ini bisa berbentuk simpanan maupun tabungan. Dana yang telah terkumpul akan disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan yang menguntungkan dan keuntungannya akan dibagi antara bank dan pihak ketiga atau pemilik dana.
Ketiga, alur transaksi akad mudharabah secara umum. Pada alur transaksi ini, yang menjadi sahibul mal adalah lembaga keuangan syariah, yang mana akan menyediakan dana yang berfungsi sebagai modal kerja. Sedangkan mudaribnya adalah nasabah yang akan menjadi pengelola dana dalam kegiatan proyek atau usahanya. Pembagian keuntungan pada alur transaksi ini dinyatakan dalam nisbah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal akad dan tidak boleh dilanggar oleh pihak manapun. Alur transaksi harus melalui langkah-langkah yaitu: pertama, diawali dari permohonan pembiayaan. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah disediakan. Kedua, modal dari bank yang telah diberikan kepada nasabah harus dipergunakan untuk memulai usaha yang telah disepakati pada awal perjanjian. Ketiga, hasil dari usaha harus dievaluasi pada waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian. Keempat, bank dan nasabah akan menerima bagi hasil sesuai dengan perhitungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada awal perjanjian. Kelima, untuk penentuan nisbah bagi hasil yang tidak pasti, maka dapat disesuaikan dengan hasil usaha. Dan yang terakhir, bank menerima pengembalian modal dari nasabah. Terima kasih. Sekian dari penjelasan kami pada materi ini. Apabila terdapat kelebihan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.